Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas mandiri pertama saya tentang anti turunan. Integral anti turunan. Di sini kita akan membahas ada 3 hal. Yang pertama, konsep integral, kedua, aturan dasar, dan ketiga, soal dan pembahasannya. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu konsep integral atau anti turunan. Integral juga disebut anti diferensial atau anti turunan. Suatu fungsi f besar dikatakan sebagai anti turunan atau integral dari fungsi f kecil apabila f besar aksen x sama dengan f kecil x. Dengan kata lain, anti turunan dari fungsi fx yang disebut dengan integral itu dapat dinotasikan seperti berikut. Integral fx dx yang jika kita baca menjadi integral fungsi fx terhadap x atau juga integral tak tentu fx. Jadi konsep ini merupakan konsep dari integral tak tentu. Adapun bentuk umum dari integral tak tentu dari fx itu adalah integral fx dx sama dengan f besar x ditambah c, di mana c adalah sembarang konstanta yang nilainya tak tentu. Contoh, jika fungsi fx sama dengan 2x tambah 3, maka turunan dari fungsi tersebut adalah f aksen x sama dengan 2. Ini konsep turunan. Bagaimana jika konsep integral? Dalam konsep integral dapat dikatakan integral dari fungsi fx sama dengan 2 adalah integral fx dx sama dengan 2x tambah c. Jika kita ingin mencari integral dari fungsi fx sama dengan 2, maka jawabannya adalah 2x tambah c. Kita bisa lihat di sini tidak terdapat nilai 3, sebagaimana di fungsi fx sama dengan 2x tambah 3, akan tetapi diganti dengan konstanta atau c, yang berarti nilainya bisa diganti dengan sembarang nilai atau nomor, bukan hanya angka 3 saja. Nah, seperti itulah konsep dari integral anti turunan. Yang kedua, aturan integral atau anti turunan. Yang pertama, rumus dasar integral, yaitu integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n tambah 1 per n tambah 1 tambah c, dengan n tidak sama dengan min 1. Rumus yang kedua, rumus perkalian skalar, yaitu integral k dikali dengan fx dx sama dengan k integral fx dx, di mana k merupakan bilangan konstan. Rumus yang ketiga, rumus penjumlahan dan perkalian. Integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Ketiga, soal dan pembahasan. Tentukan integral tak tentu dari soal berikut. Nomor 1. Integral dari 2 dx adalah integral dari 2 di sini memiliki variabel, yaitu variabel x, karena sudah jelas terhadap x. Maka kita tulis integral dari 2x pangkat 0 dx. Integral tujuannya menaikkan pangkatnya atau pangkatnya ditambahkan dengan 1. Setelah ditambahkan akan dibahagi. Sehingga menjadi 2 dibahagi dengan 0 tambah 1, x pangkat 0 tambah 1 tambah c. Pangkatnya tadinya 0, karena diintegralkan maka pangkatnya ditambahkan 1. Sehingga menjadi 2 per 1, kita tulis sebagai 2. X pangkat 0 tambah 1, X pangkat 1, tapi kita tidak usah menuliskan pangkat 1 karena kita bisa menuliskan X saja, dan ditambah C, jadinya 2X tambah C. Nomor 2, integral dari 5X kuadrat dx. Maka kita bisa tuliskan 5 dibahagi 2 tambah 1, X pangkat 2 tambah 1 ditambah C.
Kita bisa lihat dalam soal X memiliki pangkat 2. Ketika diintegralkan, ditambahkan 1. Dan juga kita tulis di bagian penyebutnya juga. Kita jumlahkan menjadi 5 per 2 tambah 1, 3. X pangkat 2 tambah 1, 3. Ditambah C, jadinya 5 per 3. X pangkat 3 ditambah C. Nomor 3, integral dari 12x pangkat min 4 dx adalah sama seperti penyelesaian nomor 1 dan 2, kita bisa tuliskan 12 per min 4 ditambah 1, x pangkat min 4 tambah 1 ditambah c. Maka hasilnya 12 per min 3 x pangkat min 3 ditambah c. Hasilnya 12 dibagi min 3, hasilnya min 4. Dan bisa dituliskan min 4 x pangkat min 3 ditambah c. Nomor 4, integral akar 4 dari x pangkat 3 dx. Nah, di sini kita bisa lihat bentuk akarnya. Sebaiknya kita ubah ke bentuk pangkat agar mempermudah penyelesaian soal ini. Menjadi integral dari x pangkat 3 per 4 ditambah 1 ditambah c. Nah, kita kerjakan sama seperti soal-soal sebelum, akan menjadi 1 per 7 per 4 x pangkat 7 per 4 ditambah c. Nah, kita selesaikan lagi, akan menjadi 4 per 7 x pangkat 7 per 4 ditambah c. Itulah hasilnya. Nomor 5, integral dari 1 per x pangkat 3 dx adalah, di sini kita bisa rubah bentuk pecahannya menjadi bentuk pangkat tapi ditambah dengan minus ya. Menjadi integral x pangkat min 3 dx. Kita bisa selesaikan menjadi 1 per min 3 ditambah 1 x pangkat min 3 ditambah 1 ditambah c. Nah, di sini kita bisa jumlahkan menjadi 1 per min 2 x pangkat min 2 ditambah c. Menjadi min 1 per 2 x pangkat min 2 ditambah c. Karena pangkat min 2 kita bisa turunkan ke penyebut dan akan terlihat lebih rapi, menjadi hasilnya min 1 per 2x pangkat 2 ditambah c. Nah, nomor 6, integral dari 8x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 ditambah 4 dx. Nah, bisa kita tulis menjadi 8 dibagi 3 tambah 1 x pangkat 3 tambah 1 dikurangi 1 dibagi 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 ditambah 4x ditambah c. Setelah itu kita bisa saling jumlahkan dan hasilnya akan menjadi 8 per 4x pangkat 4 dikurangi 1 per 3x pangkat 3 ditambah 4x ditambah c. Lalu hasil akhirnya akan menjadi 2x pangkat 4 kurang 1 per 3x pangkat 3 ditambah 4x ditambah c. Nomor 7, integral dari x kurang 1 kuadrat dx. Nah, x kurang 1 kuadrat ini bisa kita tuliskan menjadi integral x kurang 1 dikali x kurang 1 dx. Di sini kita bisa langsung kalikan x kali x menjadi x kuadrat dikurang 2x ditambah 1 dx. Lalu kita integralkan akan menjadi 1 dibagi 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 dikurangi 2 dibagi 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 ditambah 1x ditambah c. Nah, kita bisa selesaikan 1 per 2 tambah 1 menjadi 1 per 3. X pangkat 2 tambah 1 menjadi x pangkat 3. Lalu 2 per 1 tambah 1 menjadi 2 per 2. X 1 tambah 1 menjadi x pangkat 2. Setelah itu ditambah 1x. Nah, 1 tidak usah ditulis, kita tuliskan saja x, baru ditambah c. Maka hasil akhirnya akan menjadi 1 per 3 x pangkat 3 kurang x kuadrat tambah x ditambah c. Nah, semisalnya ada yang bertanya,
Kenapa 2/2-nya sudah tidak ada di hasil akhir? Karena 2/2 sudah kita habis bahagi menjadi 1, dan 1 tidak perlu dituliskan. Nomor 8, integral dari X tambah 1 dikali X kurang 3 dx. Nah, di sini kita bisa kalikan, maka akan menjadi integral dari X kuadrat kurang 2X kurang 3 dx. Nah, kita bisa langsung integralkan menjadi 1/2 tambah 1 X pangkat 2 tambah 1 dikurangi 2/1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1 dikurangi 3X ditambah C. Maka hasilnya akan menjadi 1/3 X pangkat 3 dikurangi 2/2 X pangkat 2 kurangi 3X ditambah C. Hasil akhirnya akan menjadi 1/3 X pangkat 3 kurang X kuadrat kurang 3X ditambah C. Nomor 9, integral dari 3/X dx. Nah, kita ingat kembali rumus dasar integral, yaitu A/X dx atau integral dari AX min 1, hasilnya adalah A ln mutlak X tambah C. Nah, dengan rumus kita bisa tahu A-nya ini adalah 3, maka hasilnya adalah 3 ln mutlak X tambah C. Nomor 10, integral dari X kuadrat tambah 4X kurang 3 per X pangkat 3 dx. Nah, di sini kita bisa pisahkan terlebih dahulu masing-masing pecahannya menjadi integral dari X kuadrat per X pangkat 3 tambah 4X per X pangkat 3 kurang 3 per X pangkat 3 dx. Untuk mempermudah penyebut X pangkat 3-nya, kita pindahkan ke bagian pembilang, akan menjadi integral dari X pangkat 2 kurang 3 ditambah 4X pangkat 1 kurang 3 dikurang 3X pangkat min 3 dx. Ketika sudah kita jumlahkan masing-masing pangkatnya, akan menjadi integral dari X pangkat min 1 tambah 4X pangkat min 2 kurang 3X pangkat min 3 dx. Nah, sekarang tinggal kita integralkan. Untuk X pangkat min 1, jika kita mengingat kembali rumus yang pada nomor 9 tadi juga kita pakai atau kita gunakan, kita pakai juga di soal ini. Nah, X pangkat min 1 ini hasilnya akan menjadi ln mutlak X. Sekarang tinggal kita turunkan 4X pangkat min 2 dan juga 3X pangkat min 3. Hasilnya akan menjadi ln mutlak X tambah 4 per min 2 tambah 1 X pangkat min 2 tambah 1 dikurangi 3 per min 3 tambah 1 X pangkat min 3 tambah 1 ditambah C. Kita jumlahkan, hasilnya akan menjadi ln mutlak X tambah 4 per min 1 X pangkat min 1 kurang 3 per min 2 X pangkat min 2 tambah C. Maka hasil akhirnya adalah ln mutlak X kurang 4X. Maka hasil akhirnya adalah ln mutlak X kurang 4X pangkat min 1 ditambah 3 per 2 X pangkat min 2 ditambah C. Sekiranya teman-teman boleh mengerti soal nomor 1 sampai 10 yang sudah saya jelaskan.